wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adanaina min barakatihi fid dharain wa firrukubi alladhi ihtaja ilaihi ibtidaan wa firrukubi lan ing dalem nunggang ay wa udhira firrukubi dianggap uzur ketika sholatnya dalam keadaan berkendara. Alladzi rupane rukub ihtaja kang butuh. Alladzi rupane rukub ihtaja kang butuh sapa man utawa musolli. Butuh ilaihi maring alladzi. Ibtidaan ing dalem kawitane salat. Pada saat-saat dia perang melawan musuhnya, tuh dia di permulaan sholatnya masih dalam keadaan mengendarai kudanya atau kendaraannya. Kalau sekarang mungkin mengendarai apanya? Tanknya. Nanti ketika sudah agak kondusif, tidak begitu genting, maka dia bisa turun. Di permulaannya saja dia naik kendaraan pas suatu sholat. Wa fil asna ilan ing dalam tengah-tengah sholat. Kadzalika kayak mengkono ihtaja ilaihi. Atau di pertengahan sholat. Semula sholatnya sudah turun di atas tanah, sudah sholat. Terus kemudian suasananya kok beda, semakin mencekam. Maksudnya dia standby naik ke tank sambil sholat. Enggak apa-apa. Wali kauli karena dianggap uzur. Wali kaulihi ta'ala krana pengendikane Allah Ta'ala. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa in khiftum mongkala monto wedi sapa sira kabeh. Khawatir sapa sira kabeh. Ya farijalan mongko halih pira-pira wong kang mlaku sikil. Farijalan mongko halih pira-pira mlaku sikil. Aw rukbanan utawa nunggang. Walau aminan lamun ta aman steril wa huwa hale utawi man utawa musolli iku raqibun wong kang nunggang ketika sudah aman dan dia masih di atas kendaraannya, maka dia wajib untuk turun. Nazala mongko turun sapa man utawa musolli turun fauron kelawan saknalika ujuban tur kelawan wajib dia turun ketika sudah aman. Wabana lan nerosake sapa man melanjutkan sholatnya yang sudah misalkan 2 rakaat sudah dikerjakan di atas tanknya, terus begitu sudah aman dia turun meneruskan 2 rakaat. Illam yastadbir lamun ta ora ngungkuri sapa man al-qiblata ing kiblat, selama dia tidak membelakangi kiblat itu boleh diteruskan. Misal dia perangnya arahnya ke barat terus, maka nanti dia bisa meneruskan. Kalau perangnya menghadapnya ke timur ya nggak bisa, wajib diulangi dari awal. Wa illal lamun ta ora illam yastadbir al-qiblata ya ista'nafa mongko ngawiti salat meneh sapa man. Ista'nafa mongko memulai salat lagi sapa man. Mongko ngawiti salat maneh sapa man. Mengulangi dari awal. Wa fil imai ay wa udhira fil imai. Wa fil imai lan ing dalem isyarah. Dianggap uzur. Isyarah yang dilakukan sebagai pengganti rukuk atau sujud. Isyarah birruku'i kelawan rukuk was sujudilan sujud. Indal ajzi ing dalem nalikane apes tidak mampu anhuma saking rukuk lan sujud. Dia bisa mengganti rukuknya dengan isyarah kepalanya mungkin, atau menggunakan kedipan matanya. Karena darurat maka dianggap uzur. Wajibulan wajib apa ayakuna yen ta ono apa sujudu sujud iku akhfadho luweh endek, luweh ngesor, luweh andap apa sujud
daripada ruko, liyatamayyaza supaya beda, to drapun dadi beda, liyatamayyaza drapun dadi beda apa sujud beda anir ruku'i saking ruko. Maka dia wajib ketika isyarah, kalau tidak mampu untuk ruko dan sujud seperti biasanya, dia isyarah. Cuman isyarahnya itu pas waktu sujud lebih rendah daripada rukuknya. Wa fi hamlis silahi lan ing dalem gawa pedang utawa senjata. Lan ing dalem gawa pedang utawa senjata. Kalau nggak punya pedang ya mungkin dulu bambu runcing. Al mulabbahi kang berlumuran utawa kang gubrat, kang gubratan, kang berlumur atau kang gubrat apa silah berlumur binajisin kelawan najis la yufa kang ora den ngapura apa anhu saking najis, darah-darah musuhnya yang sudah berhasil dia kalahkan. Pedang ini sudah menebas 10 musuh saya. Nah, waktunya sholat tiba. Terus ketika dia bawa pedang, itu pedangnya wajib dijatuhkan karena itu pedangnya najis, terkena najis. Kalau dia sholat bawa pedang atau bambu runcingnya tadi, ya maka nanti itu dianggap membawa najis dalam sholatnya, tidak bisa. Idyah taja ing dalam nalikane butuh sapa uwong ila imsakihi maring ngeker sila, ketika pedangnya nggak bisa ditinggalkan karena sewaktu-waktu itu bisa saja ada ancaman datang, maka dia harus standby bawa pedangnya. Ya maka nggak masalah dia bawa pedangnya yang berlumur darah itu. Wa illam yator senajan to ora keboncong sapa man senajan to ora keboncong sapa man ilahi maring apa ilahi maring hamal, meskipun dia tidak mendesak amat harus bawa pedang, cuma dia standby saja, tidak kok pas di depannya musuh, tidak, standby saja dia, maka dia bawa pedang nggak masalah pas sholat itu ya diudhuri, cuma nanti dia wajib untuk qadha. Lakin wajib tetapi ini wajib alaihi ing atase man apal qadha wajib qadha tadi fi hadhil akhirati ing dalam ikilah surah kang keri, ya tadi yang bawa pedang tadi. Kalau yang naik kendaraan yang sujudnya dengan isyarah meninggalkan kiblat, banyak gerakan dalam sholatnya, itu tidak sampai qadha, sudah gugur sholatnya, sudah cukup. Tapi gara-gara ini masalahnya bawa najis tadi loh, bawa pedang yang ada najisnya, ya meskipun nggak masalah, cuman dia nanti wajib qadha. Wala yu'dharu lan ora lah, kalau wajib qadha nanti sama saja mending nggak sholat, nanti kan juga qadha. Yang beda kalau nggak sholat tuh kena dosa dia. Nah dosanya nggak sholat di waktunya. Kalau ini dia nggak kena dosa, cuman belum sampai gugur kewajibannya. Wala yu'dzarun ora den guguri lan ora den udhuri sapa man, tidak termasuk sebuah udhur fisyahi ing dalem berteriak, ing dalem bengok, teriak-teriak. Mungkin dia pas lagi perang melawan babi hutan, misalkan Sumatera lagi ini episodenya babi hutan, terus dia terancam nyawanya, dia lari kan, teriak-teriak, nggak boleh dia teriak-teriak. Pas waktu lari nggak berhenti, dia muter-muter terus kejar babi hutan, terus kemudian waktunya sholat tuh tiba dan dia mau nggak mau harus sholat itu, maka dia nggak boleh teriak-teriak. Yang dikejar bukan kok lari terus, enggak ya, kadang yang ngumpet terus kemudian babinya diam masih memperhatikan. Kalau dia bergerak baru diuber sama babi, kalau dia diam babinya diam terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah pas diam itu dia ada kesempatan untuk mengerjakan sholat.
dia nggak boleh teriak-teriak. Bata betul balik batal. Pas dia sholat, babinya maju merasa ke depan, dia teriak, batal sholatnya. Bata betul bahkan batal apa wis enek bihi kelawan sia. Bihi kelawan sia apa sholatu sholat. Apa sholatu sholat. Kenapa kok teriak-teriak? Padahal kan ada musuhnya. Babinya itu besar sekali. Ya karena idla darurat tak krana ora ana darurat iku maujud ilahi maring sia. Karena teriak itu bukan sebuah darurat. Darurat itu ya lari dari musuhnya tadi, menghindar dari musuhnya itu, takutnya itu darurat. Teriaknya itu enggak. Kan refleks manusiawi, ya batal. Bali suku tuh bahkan menang. Katanya bahkan menang. Bali suku tuh balik menang. Iku ahya buluh medhiake apa sukut. Bahkan ketika dia diam itu malah lebih menakutkan. Oh dia tampaknya tenang sekali. Kalau andai kata babinya tadi saya bisa mikir, oh ini orangnya tenang sekali ini. Ini kayaknya sulit untuk diburu ini. Seperti itu. Kalau dalam perang asli melawan manusia, ketika musuhnya itu sadar kalau yang dilawan tuh orangnya tenang, santai, itu berarti akan lebih menyulitkan daripada yang sudah panik itu mudah untuk dilumpuhkan. Makanya sukut tuh lebih lebih menakutkan dari musuhnya kepada musuhnya. Dan Nabi pun juga benci ketika dalam perang itu sahabat yang ikut dalam pasukan perang itu ada yang berteriak-teriak, itu Nabi gak senang. Wala yu'dharulan ora, ya tadi alasannya karena agar musuh tidak lebih berani. Wala yu'dharun ora den udhuri aidon halih podo Asia, tidak diudhuri finutki ing dalam ngucap omong maksudnya bila siahin kelawan tanpa jerit. Berbicara pun juga tidak boleh, bukan termasuk udzur, ya batal sholatnya nanti kalau dipraktekkan. Kama ulima kaya oleh musden kawarui fil ummi ing dalam kitab atau kama kayak keterangan olima kamus dan kawari apa ma fil ummi ing dalam kitab manya bisa ma masdariyah, manya bisa ma isim mausul. Wa ulima lan den kawarwi min kalamihi saking pangandikane musannif, dari perkataan musannif di atas ya, yang mana tadi mana yang tadi pagi loh, yang yang perangnya itu yang mubah, perang ini loh, idal tahama al qitalu al mubahu sampai akhir, idal tahama al qitalu al mubahu. Nah dari keterangan seperti itu, ketika adanya peperangan yang berkecamuk, yang genting, cuman perang yang dimubahkan lah, dari mulai dari perincian itu sampai ke bawahnya itu dapat diketahui bahwasanya ana saat temene kelakuan iku yumtana auka cegah apa jami umma sekabehane ketentuan ya, lari nggak masalah, terus meninggalkan kiblat nggak masalah, banyaknya gerakan nggak masalah, di atas kendaraan sholatnya nggak masalah, rukuk sujudnya isyarat juga nggak masalah. Cuman kalau bawa pedang yang di darahnya nanti dia wajib qadha, dan tidak boleh teriak, tidak boleh berbicara, semuanya itu tadi dzikira kang den tutur apa ma'al asi ing atase wong kang maksiat, binahwi kitali kelawan sepadane perange asi. Dia perangnya itu maksiat, dia perang melawan orang yang hartanya mau dia curi kok, kan namanya maksiat. Ternyata yang dia curi punya anjing, nah anjingnya besar-besar ngejar dia. Wah ini orang sholat, ini saya sholat dulu, nggak bisa, maling sholat. Kabugotin kayak dene bugot, orang yang menentang pemimpin, pembangkang organisasi kemerdekaan itu loh. Waktu toriken lan piro-piro wong kang begal
aku tok itoriken lan pira-pira kang begal dalan. Begal itu malam-malam hari biasanya atau sepi itu dia mau sholat itu, ini mau sepi kita sholat dulu, nggak ada korban, nggak bisa. Awharabihi utawa melayune, awharabihi utawa melayune asi, awharabihi utawa melayune asi, atau dia larinya dia yang perangnya atau yang berkelahinya dia karena maksiat itu tidak termasuk sebuah uzur. Ka'alam yazid kaya dene yen to ora luweh apa al-adu musuh ala di'fina ing atase tikelane kita, ala di'fina ing atase tikelane kita. Jadi kan kemarin itu bolehnya lari dari musuh dan dia nanti sholatnya dalam keadaan seperti itu karena musuhnya itu lebih berlipat-lipat jumlahnya dari dia, dari pasukannya. Nah kalau nanti musuhnya itu tidak berlipat, sama, imbang jumlahnya, maka ketika dia nanti lari terus sholat dalam keadaan khauf itu tidak bisa. Li'anar rukhasa karena saat temeni piro-piro kemurahan iku latuna tu ora den gantungake apa rukhas ya bil ma'asi kelawan piro-piro maksiat. Kaidah fikih ini al-maskuk kal adam kan juga ada. Li'anna rukhsata la tunatu bil ma'asi. Terus yang kemarin apa lagi yang pernah ada itu apa? Saya lupa. Ketika tidak bisa mengerjakan tuh loh, pola lafadznya. Ketika tidak mengerjakan semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Wala yubalan ora den menangake apa sayun siwiji-wiji min zalika saking mengkono-mengkono madzukir, min zalika saking mengkono-mengkono madzukir aidun halih padha al-asi, aidun halih padha al-asi binahwi kitalihi, aidun halih padha al-asi binahwi kitalihi. Tidak diperbolehkan lito libi adwen keduwene wong kang mengejar musuh, lito libi adwen keduwene wong kang mengejar musuh khofa kang khawatir sapa talib fautahu ing kelangane adwen, fauta ing kelangane adwen. Musuh sudah kalah. Semula jumlahnya 3.000 lawan 3.000, musuhnya kalah, tinggal 3 orang tok. Nah itu 3 orang itu masih nanggung, langsung kita habis semuanya, lari 3 orang. Dia kejar. Nah nanti kalau ngejar 3 orang tersebut karena nanggung katanya, maka nanti pas dia ngejar sholat tidak boleh dipraktekkan. Sholat sidatul khauf nggak boleh karena itu sudah bukan dalam keadaan khauf lagi. Sudah menang kok, sudah nggak ada, sudah aman kok, cuman dia gara-gara ngejar 3 orang tadi. Nah itu nggak ada penggambaran atau nggak ada kesan khauf, makanya nggak boleh. Fautahu ing kelangane adwen atau adwan kalau fauta ing kelangane adwen bener majrur. Fauta ing kelangane to ing pote adwen lau salalamun to salat sapa man utawa musolli, lau salalamun to salat sapa man to musolli salat mutamakinan hale wong kang anteng, artinya dia turun dari kendaraannya terus kemudian dia berdiri menghadap kiblat sholatnya. Itu mutamakin artinya tidak kok dia ngejar menaiki kudanya, temani ketengnya, sudah lari musuhnya 3 orang, larinya pakai kaki, dia jalan larinya dikejar sama tank. Nah itu nanti dia sholatnya pas di dalam tank itu nggak bisa. Li'anna rukhsata karena saat temene rukhsah iku innama waradat ang pastine tumeka apa rukhsah fi khaufi fautima ing dalem wedi kelangane perkara wa kang utawi ma iku hasilun perkara kang wis hasil. Khauf itu ketika memang sudah terjadi pada dirinya, artinya tanpa dia sebabkan, ya memang menghampiri dirinya faultnya, dikejar musuh, lari dari musuh, menghadapi musuhnya, itu fault yang hasil. Nah kalau tadi dia mengejar musuh yang sudah jelas-jelas kalah semuanya, tinggal sebagian orang, itu nggak hasil, itu malah dia pengen menghasilkan khauf sendiri, nggak bisa.
lawaya utawi rukhsah iku la tatajawazu ora dadi wenang apa rukhsah aja iku la tatajawazu ora ngliwati apa rukhsah iku la tatajawazu ora ngliwati apa rukhsah mahallaha ing panggonane rukhsah mahallah ing panggonane rukhsah dan rukhsah itu tidak melewati batasnya lawahada utawi apa wahada utawi kilah wong utawa wahada utawi kilah talib wahada utawi kilah talib iku muhasilun wong kang ngasilake apa wong kang ngasilake la yubahu syai'un min dzalik wahada utawi kilah talib iku muhasilun wong kang ngasilake la yubahu syai'un min dzalik. Naam ya bener jarene mengkono-mengkono adamus sholatil khaufi. Memang demikian adanya, tidak diperbolehkan bagi orang yang talibi adwin itu mengerjakan sholat khauf. Cuman ketika seperti ini enggak masalah. In khosya lamun ta khawatir sapa man karrotahu ing baline musuh. Bali alaihi ing atase, balihi alaihi ing atase man. Ketika 3 orang tadi itu dikhawatirkan mereka kembali untuk menambah mencari bantuan jumlah pasukan, maka dikejar nggak masalah. Kalau dibiarkan tuh nanti dia memanggil teman-temannya itu, terus kita waktunya sholatin, nanti ketika sholat jangan-jangan mereka serangan balik, counter attack misalkan, wah bahaya nanti kalah kita, makanya boleh dikejar nggak masalah. Kalau sudah jelas kalahnya dan tidak ada kemungkinan untuk terancam lagi, ya nggak boleh dikejar. Sholatnya dalam keadaan turun dari kendaraannya seperti biasa. Au kami nanuta wong kang ngumpet. Awing qita'ahu utawa kepisah utawa kepegoteman terpisah an rufqatihi sangking kancane man. Ya jaza mengko wenang lahu keduwene man apa zalika mengkono-mengkono. Sholatu syiddatil khauf apa zalika mengkono-mengkono sholatu syiddatil khauf li'anna karena sak temene man iku khaifun wong kang wedi masih belum aman, masih belum nyaman hatinya. Wa man utawi sapane wong iku khafa lamun ta khawatir sapa man fautal wuqufi ing kliwate wukuf fi Arafah ing dalem tanah Arafah hajinya terlambat karena hatinya tidak biasa, apalagi plus malah hatinya min, akhirnya dia berangkatnya mepet karena dia naik kapal. Lau sholalamonto sholat sopo man mutamakinan hale wong kang anteng atau wong kang mutamakin, maksudnya sholat pada seperti biasanya, dia turun dari kendaraannya menghadap kiblat dan seterusnya, tidak boleh tolak-tolak, nggak boleh gerakan yang banyak. Kalau dia seperti itu sholatnya, nanti dia ketinggalan wukuf sampai di tanah Arafah itu matahari sudah tenggelam, sudah waktunya maghrib. Maka wajib alaihi ing atase man apa tahsilul wukufi memprioritaskan wukuf wa tarakus sholati lan mengabaikan sholat fi waktiha ing dalam waktune sholat, maka sholatnya tinggalkan sudah. Kita penting wukuf ini haji ini bayarnya mahal, kalau nggak wukuf nanti saya kodok, aduh percuma nanti saya bayarnya berapa juta, itu mahal. Jangan sampai kita nggak bagian wukuf, meskipun nanti 1 menit tok itu sudah cukup di sana, itu lahdotan itu sudah cukup di sana. Ini lahdotan saja nggak cukup ini, gara-gara saya sholat dulu karena saya hajinya men li'anna qada'al haji karena saat temene ngodoi haji iku sok pun angel, bayar lagi nanti, ngantri lagi 10 tahun, bukan ya 15 tahun makan, apa 25 tahun sekarang, 25 tahun sekarang. Saya sudah ngantri 25 tahun, kalau sudah tua seperti ini, nambah lagi 5 tahun sampai tambah tua saya, itu sulit. Apalagi kalau uangnya saya nggak punya, aduh ini nggak bisa ini. Dikhilaf sholat, dikhilaf bedani sholat, karena kalau sholat kan rada enteng, sesuai saja kena cari ini. Salis awani dari Mustafa untuk
menuju ke nama satu pengurus mendapatkan titipan Kang Salis Arwani dan Kang Mustafa untuk menuju ke nama satu pengurus mendapatkan titipan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat faslun. Kang Mustafa, panggil Kang Mustafa. Mustafa. Faslun ayat faslun. Fil libasi ing dalem pakaian. Fil libasi ing dalem pakaian. Yang haram. Pasal yang menjelaskan tentang pakaian-pakaian. Pakaian yang seperti apa yang boleh dipakai, yang tidak boleh yang seperti apa. Yang haram apa al-hariru sutro. Wal qazu lan sutro. Wa tawi qauz iku naon macam minhu saking harir. Kalau harir itu segala jenis sutra. Kalau qauz itu sutra yang agak bagus kualitasnya. Lakinnahu tetapine bukan. Sebaliknya malah lakinnahu tetapine qauz iku adwanu luwih andap. Lebih di bawah kualitasnya. Agak KW mungkin ya. Lidzakari haram tadi lidzakari keduane wong lanang. Wal khumsalan wong khumsa, wong wandu, al baligi kang balek, al akili kang duweni akal. Ai alaihi tegese haram ing atase zakar al balek al khumsa al balek. To ase balek wae gak masalah. Alai ing atase balek. Bisa iri wujuhil istimalati kelawan sekabehane bentuk penggunaan. Kelawan sekabehane piro-piro bentuk penggunaan. Atau bisa iri wujuhil istimalati kelawan sekerine piro-piro bentuke piro-piro penggunaan ora penak belas. Sairi wujuh istimalati kelawan sekabehane piro-piro bentuk penggunaan. Kat tasturi kaya dene gawe kat tasaturi kaya dene gawe apa gawe tutup utawa gawe satir wa tadassuri lan gawe kemul. Di satir berarti untuk menutupi aurat pakai digunakan sebagai sarung, enggak boleh untuk kemul. Untuk kemul bahasa Indonesia apa? Selimut. Nah, selimut. Untuk selimut kok jenenge. Iya padha ya. Nggo selimutan, nggo kemulan. Tada sorilan selimut utawa kemul. 5 krono onone hadis kang sahih apa mah. Anu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minan nahi saking ma tadi atau perintah tadi, larangan tadi, menahi saking larangan an lu bersih saking nganggo harir. Wa anil julusi lan ing atase lungguh alaihi ing atase harir, berarti haramnya itu fihi alaihi karo bihi. Wa kisalan den samakan lan den padhaake bihi ma kelawan tasattur wa tadassur. Tasattur lan tadassur. Wa tadassur tadi bacanya ya. Wa tadassur. Apa sairu wujuh istimalati sekabehane bentuk penggunaan. Wali anna fi yang karena sak temene iku tetep ing dalem harir ma'nal khuyalai sertane maknane gumedhe to sertane kesan gumedhe annahu sak temene harir iku yurisu jalari apa harir rofahiyatan ing rofahiyatan iku ing bermewah-mewahan utawa glamor. Bahasanya itu nggak begitu penting. Rofaya itu ya misalkan sampeanku ada makan bareng, makanya lauknya banyak sekali, padahal lauk yang biasa sudah cukup, dia pakainya lauk banyak sekali, ada ayamnya, ada bebeknya, ada ada lelenya, ada kambingnya, ada sapinya.
Itu berarti kan istilahnya apa ya? Terlalu eh, kayak misalkan wong mayoran, nah, orang yang mayoran kan terlalu apa ya? Jor-joran kan? Jor-joran lah. Rofahiyatan ing jor-joran. Nah, rofahiyatan ing jor-joran. Wong glamor. Nah, glamor itu jor-joran berarti. Pokoknya terlalu berlebih-lebihan lah dalam apa berpakaian kesannya. Wazinatan lan pepaes. Wa ibada'i ziyin lan lan apa? Lan nampakake pakaian. Yaliku kang pantes bin nisa'i kelawan pira-pira wadon. Duna syahamat rijali ora kok mulyane pira-pira lanang. Sebenarnya untuk masalah berpakaian kok glamor, terus pakaian yang yang apa ya, yang jor-joran, all-out lah bahasanya, itu baiknya untuk perempuan. Menampakkan itu ibdaknya itu untuk perempuan, nyaleknya pantasnya itu ibdak bagi perempuan, bukan untuk laki-laki. Cuman haramnya tadi bagi laki-laki dan khunsa illa li daruratin, kejaba krana darurat au hajatin utawa hajat, kebutuhan. Contone ajarobin kaya dene gudiken, nek nggo sarung gudiken kok kudune sarung BHS iki, BHS tapi sutrane kurang iki kan sik oleh iki gudiku njaluk sing haram iki. Akhirnya dia pakai sutra 100% gitu. BHS tuh sudah nggak ngefek, dia masih gatel. Maka dia apa namanya pakai sutra yang penuh nggak masalah karena darurat. Wahikatin lan gatel, wahikatin lan gatel. In adzahu lamun to nglarakake, lamun to nglarakake apa harap atau hika utawa madzukir. Ojo in adzahu lamun to nglarekake hu ing zakar utawa khunsa. In adzahu lamun to nglarekake hu ing zakaron au khunsa apa gairu sakliyane harir, apa gairu sakliyane harir ngono ya, apa gairu sakliyane harir. Wadah ing harin lan selain gatal atau gudikan tadi, wadah ing harin lan nolak panas, wabardin lan adem sadida ini kang banget karuni. Karena sutra itu istimewanya selain lembut di kulit, nggak berasa pakai pakaian, tuh dipakai itu hangat ketika musim dingin. Dipakai musim panas itu dingin, sejuk, enak, nyaman, anyep dipakai. Sutra seperti itu. Makanya itu mahal harganya. Wa qamlin lan tumo fayahilu mengko halal, nggak haram lagi apa istimaluhu amreh gunake harir bi ajri dalika krona are mengkono jarab hikah tabu harin wa bardin. Kenapa hadaran krono hadaran aja krono hadaran ing dalem omah wasafar ing dalem lulungan ingkana lamun ta ana apa alkumalu pira-pira tumo iku layun dafa ora iso ketolak apa kumal bidunihi, bukan jamak loh ya, ingkana lamun ana apa alkumalu tumo iku layun dafa ora, bukan pira-pira, iku layun dafa ora iso ketolak apa kumal bidunihi kelawan tanpa harir, wala bi asran ora kelawan perkara kang luwih gampang, lan ora kelawan perkara kang luwih gampang minhu saking harir lil hajati, bolehnya tadi lil hajati karena hajat butuh agar bisa menolak kutu-kutu yang ada di kulitnya, entah dalam keadaan bepergian atau dalam keadaan tidak bepergian, di rumah saja. Wali anna ulan karena saat temane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku arkhoso paring kemurahan sinten Kanjeng Nabi fihi ing dalam hadir li Abdurrahmani ibn Auf maring Abdurrahman ibn Auf wali Zubair lan keduwene Zubair lihikaten krana gatel kanat kang tinemu apa hikah bihima kelawan Abdurrahman ibn Auf Az-Zubair wa yajuzu lan wenang bal yajibu balik wajib wallahu a'lam.